Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dari Falsa, NIM 2008736, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari ciri-ciri umum khusus kemampuan fase belajar motorik level 2 dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Baiklah, kita masuk contoh yang pertama, yaitu 1. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. A. Ciri-ciri umum fase belajar motorik level 2. Nah, di materi ini membahas tentang penguasaan gerak dalam bentuk koordinasi halus dan terjadinya fase-fase stagnasi. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah penguasaan gerak dalam bentuk koordinasi halus. Maksudnya adalah kualitas gerakan yang dilaksanakan sudah meningkat. Perkembangan proses belajar ini ditandai dengan beberapa kemajuan. Kemajuan yang diperoleh dapat dilihat dari semakin berkurangnya kesalahan gerakan yang terjadi pada gerakan ini. Misalnya pada tingkat pertama, alat penerimaan informasi yang paling utama adalah mati. Maka pada fase belajar tingkat 2 ini, penerimaan informasi melalui kinestik otot sudah meningkat. Kemajuan lain dalam diperoleh juga dalam hal motivasi. Bila pada fase belajar tingkat 1, motivasi peserta didik terutama anak-anak dasar sangat rapuh dan sangat tidak stabil, maka pada fase belajar motorik tingkat 2 ini motivasi belajar semakin membaik. Artinya motivasi belajar mulai stabil dan tidak mudah tergantung oleh kegagalan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena keberhasilan yang pernah dialami atau dirasakan dalam pelaksanaan gerakan. Bisa kita contohkan misalnya seperti anak mengancing baju, mengambil bola di lantai, menuangkan air ke gelas, menyusun balok, dan bermain balok dapat meningkatkan imajinasi, pemecahan masalah, kemampuan spesial, dan matematis. B. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik level 2. Nah, di ciri-ciri khusus ini ada struktur dasar gerakan, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, ketetapan dan kekonstanan gerakan, bayangan, dan program gerakan. Masuk kita yang pertama, yaitu struktur dasar gerakan. Pada umumnya, suatu gerakan memiliki struktur dasar suatu gerakan, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Misalnya, awalnya dapat melompat jauh merupakan fase awal atau fase persiapan pada saat menolak balok tumpuan. Melayang sampai pada saat sebelum kaki mendarat, ini adalah fase utamanya. Pada fase akhir, yaitu pada saat mendarat setelah melayang, keseimbangan tubuh berada di dalam keadaan tidak stabil. 2. Irama gerakan. Di sini telah terjadi perbaikan yang cukup berarti. Irama gerakan yang kaku, tersendat-sendat seperti yang terjadi pada gerak motif level 1 sudah tidak terlihat lagi pada level ini. Perbaikan gerakan ini merupakan peran fungsi alat penerimaan informasi, kinestik atau otot-otot yang perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. 3. Hubungan gerakan. Pada fase yang kedua ini meningkatkan kuantitas dan kualitas peran dan fungsi alat penerimaan informasi kinestik mengakibatkan seorang pendapat melakukan pemberian, pengontrolan, dan pengendalian impuls tenaga yang dengan baik. 4. Luas gerakan. Pengguna ruang yang terlalu luas dan terlalu sempit sudah dapat direduksi atau dikurangi, bahkan penggunaan ruangan yang tidak efisien dan tidak efektif sudah tidak kelihatan lagi. 5. Kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan dapat dilihat semakin membaiknya hubungan gerakan yang dimiliki seseorang, mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas. Kelancaran gerakan mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali dengan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan serta peningkatan peran dan fungsi dari alat analisator kinestik. 6. Kecepatan gerakan. Pada fase tingkat 2 ini telah dapat memanfaatkan kecepatan gerakan yang mereka miliki untuk penguasaan atau mempelajari keterampilan motorik. 7.
ketetapan dan konstantan program gerakan. Si pelaku gerakan telah mampu memperlihatkan ketepatan dan konstantan gerakan yang baik. Dengan kata lain, bahwa ini si pelaku gerakan akan dapat dengan cepat menguasai atau menyesuaikan ketentuan situasi atau koordinasi kondisi yang baru. 8 bayangan dan program gerakan. Misalnya pada gerakan mengguling di depan, maka pada fase ini pelaku akan dapat dengan mudah membangun bayangan gerakan dan menyusun program gerakan, misalnya untuk mempelajari lompat harimau, struktur dan implikasi. Belajar motorik 2. Contohnya itu jadi tugas utama dari guru pendidikan jasmani dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan, sehingga peserta didik akan selalu melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan yang terjadi selama gerakan itu berlangsung. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon